Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Korn Sufriyatna. Sekarang kita akan melanjut materi sebelumnya, yaitu bukti orang yang beriman yang kedua, yaitu mensyukuri nikmat. Nah, sekarang apa itu mensyukuri nikmat? Mensyukuri nikmat ini terbagi dari dua kata. Yang pertama dari kata syukur, yang kedua ada nikmat. Sekarang, apa itu syukur? Syukur menurut bahasa berarti membuka atau menampakkan. Sedangkan lawannya dari sifat syukur adalah kupur, yang berarti menutup dan menyembunyikan. Ini bisa diperhatikan dalam surat Al-Quran, surat Al-Ibrahim, surat ke-14 ayat ke-7. Sedangkan kata nikmat, ada yang salah kaprah. Harusnya adalah nikmat dengan ain, nikmat, bukan nikmat. Ya, kalau nikmat, ya itu artinya kenikmatan. Kalau dengan nikmat dengan qad itu artinya siksa. Jadi dalam pengucapan yang benar adalah syukur nikmat, bukan syukur nikmat. Ya, ini pengertiannya. Jadi sekali lagi, syukur itu adalah menurut bahasa adalah membuka dan atau menampakkan. Sedangkan lawannya adalah kufur, yang berarti menutup dan menyembunyikan. Dan nikmat artinya adalah berbagai kenikmatan, keenakan, dan berbagai kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Ibrahim ayat ke-7. Mari kita bersama-sama baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi, dan ingatkanlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadaku. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, ini menunjukkan dalam ayat ini bahwa barang siapa yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka kenikmatan itu akan ditambah, akan ditumbuhkan, akan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, kalau kita kufur, tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka kata Allah, pasti azabku sangat berat. Jadi artinya orang yang tidak bersyukur akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita jadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Sekarang, berdasarkan penjelasan tersebut, nih, mensyukuri nikmat bisa diartikan juga tadi secara bahasa, secara istilah. Syukur itu artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Caranya adalah menggunakan segala nikmat tersebut sesuai dengan tujuan nikmat itu diberikan. Ini, misal nikmat tangan, kita diberi nikmat oleh Allah tangan. Maka bagaimana cara kita mensyukuri kita telah diberi tangan? Maka tangan kita yang telah diberikan oleh Allah gunakan dipakai untuk beribadah. Dan anggota-anggota yang lain, kita telah diberi mata, diberi kaki, diberi akal. Bentuk syukur dari semua itu adalah semua itu digunakan untuk jalan beribadah. Jadi, bagaimana kita bersyukur? Cara bersyukur itu sangat mudah sebenarnya. Cara bersyukur adalah menggunakan segala sesuatu yang Allah berikan untuk menyenangkan Allah. Kita diberi badan yang sehat, maka gunakan kesehatan itu untuk membahagiakan Allah. Bagaimana cara membahagiakan Allah? Caranya pakai untuk ibadah. Jadi intinya sebenarnya kalau bersyukur itu apa? Sebenarnya ibadah. Ini ada beberapa contoh yang tidak baik. Artinya sebaliknya orang yang bersyukur.
yaitu orang yang kufur. Ini dilakukan oleh umat Yahudi yang dikisahkan dalam Al-Quran, nah, sebagai umat yang paling kufur nikmat. Ya, sudah diberi kenikmatan tapi tidak bersyukur, mereka malah kufur. Ini bersama Nabi Musa alaihissalam, umat Yahudi menikmati begitu banyak kenikmatan, khususnya keberhasilan menghadapi Firaun dan bala tentaranya yang menindas dan membunuh setiap anak laki-laki yang baru lahir. Kita tahu bahwa di zaman Nabi Musa, kalau ada anak laki-laki yang baru lahir, maka itu akan dibunuh. Beda dengan ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau ke zaman Nabi Muhammad SAW ada bayi lahir perempuan, maka dibunuh. Ini sebaliknya, ketika kisah di zaman Nabi Musa, yang dibunuh itu adalah anak laki-laki. Karena apa? Karena katanya Fir'aun kalau nanti akan mengalahkan dia. Jadi kalau ada yang nanti ada dalam peramal Firaun menerangkan bahwa nanti akan ada seorang anak laki-laki yang akan mengalahkan Firaun. Dan untuk mencegah itu, maka Firaun memberikan undang-undang bahwa setiap masyarakat yang melahirkan bayi laki-laki maka itu harus dibunuh. Naudzubillahi min dzalik. Ini adalah contoh kisah orang yang kufur. Nah, melalui gambaran ini, kita sebagai umat Islam diingatkan ya, agar jangan menjadi umat yang kufur nikmat. Jadi pelajaran dalam Al-Quran itu harus bisa menjadi pelajaran buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kaum Yahudi tersebut yang tidak bersyukur alias kufur, maka kita harus mendapat pelajaran yaitu kita harus bersyukur. Jadilah umat atau pribadi yang pandai mensyukuri nikmat. Ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 152 dan 172. Sadar dan paham bahwa begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah dianugerahkan kepada kita. Hanya sayangnya seringkali kita memahami nikmat itu hanya berupa harta, benda, uang, dan fasilitas mewah lainnya. Padahal yang termasuk nikmat adalah hidup sehat, keluarga bahagia, menjalankan sholat secara istiqomah, terhindar dari segala cobaan, terhalang melakukan dosa dan kemaksiatan. Jadi nikmat itu bukan hanya harta, bukan kekayaan, bukan punya mobil banyak, mobil rumah banyak, bukan. Tapi kenikmatan juga, kesehatan juga ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Jadi oleh karena itu, kita harus selalu jadi hamba yang bersyukur. Sekarang yang B, bagaimana perwujudan syukur kita? Bagaimana kita menjadi perwujudan dalam sikap syukur? Nih, yang harus dilakukan adalah dengan 3 hal. Yang pertama melalui lisan, yang kedua melalui hati, dan 3 anggota badan. Jadi artinya sebegini, hati, lisan, dan anggota badan. Hati, cara bersyukur, yaitu hati senantiasa, hati ingin melaksanakan segala kebaikan. Terus lisan mengucapkan minimal dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atau pujian-pujian yang baik, dan anggota badan merealisasikannya. Ya, jadi dalam hati, lisan, dan perbuatan semuanya harus sinkron, harus sama. Jangan sampai hanya salah satu aja. Jadi kita gak boleh hanya bersyukur dalam hati tapi tidak diucapkan dan tidak dilakukan dengan perbuatan. Harus semua, harus sejalan, harus semuanya. Nah, yang ketiga, bagaimana keuntungan menjadi orang yang bersyukur? Nah, keuntungan orang yang bersyukur sesuai tadi ayat Al-Quran yang telah dibacakan, diantaranya jika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat yang telah kita dapatkan. Itu keuntungan pertama orang yang bersyukur. Jadi keuntungan pertama orang yang bersyukur adalah nikmatnya akan ditambahkan. Terus, jauh lebih yang kedua, yang selanjutnya, manfaatnya jadi lebih produktif saat menghadapi problem atau masalah. Ketika ada masalah yang dihadapi, maka orang yang bersyukur tidak akan memandang tersebut adalah problem atau masalah.
Itu semua adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya untuk semua manusia itu hanya ada dua. Kalau diberi nikmat itu bersyukur, dan kalau diberi musibah bersabar. Hanya dua di dunia itu. Ya, kita diberi nikmat dan diberi musibah. Kalau diberi nikmat kita bersyukur, dan ketika diberi musibah kita sabar. Dan ketika kita bersyukur dan kita bersabar, itu akan menjadi nilai pahala buat kita. Yang kedua, manfaat orang yang bersyukur lebih bahagia dan optimis pribadinya, jauh dari pesimis. Ya, orang yang bersyukur itu akan bahagia. Walaupun hartanya tidak banyak, karena bersyukur dia akan menikmatinya. Beda dengan orang yang banyak harta tapi tidak menikmatinya, dia tidak akan merasa tertekan, bahkan hartanya akan menjadi beban bagi dia. Makanya sebagian ulama ketika bagaimana caranya kita bersyukur, di antaranya menurut Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, jangan memikirkan kenikmatan orang lain. Kita kadang-kadang sudah diberi kenikmatan, tapi karena kita melihat atau memikirkan kenikmatan orang lain, sehingga kita lupa bahwa kita juga telah diberi kenikmatan. Ya, padahal kata menurut beliau juga, kalau kita diberi kenikmatan, ya nikmati aja itu. Jangan memikirkan kenikmatan orang lain. Ya, ini. Jadi orang yang bersyukur itu akan lebih bahagia dan optimis pribadinya, lebih optimis. Ya, nih, ini bisa dibaca. Nih emosinya nih stabil dan dia menjadikan lebih bahagia. Sigap mencari solusi dan alternatif terbaik dan melokasi persoalan bukan melebarkan apalagi menyalahkan pihak lain. Semuanya diambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa yang terjadi. Segala peristiwa yang terjadi di dunia ini, kalau orang bersyukur itu akan menambah keikmatan bagi dia. Nih, yang ketiga, selanjutnya manfaat yang bersyukur itu kembali ke diri sendiri. Coba kalian pikirkan kali. Dunia ini sudah jutaan atau ribuan tahun, tetapi rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala masih tetap dilimpahkan ke seluruh makhluknya dan semua tercukupi. Jika ada kelaparan di suatu tempat itu karena kesalahan pengelolaan atau ada pihak lain yang mengambil berlebih dari yang semestinya. Kita tafakur ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang kenikmatan Allah itu selalu diberikan. Bahkan bukan hanya kepada orang muslim saja, orang non-muslim juga diberi kenikmatan. Maka begitu banyak kenikmatan Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua, maka sebagai kita balasannya adalah kita mensyukurinya. Ini dalam Al-Quran Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ataina luqmanal hikmata an yashkur lillah, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Quran Surat Luqman, Surat 31 ayat 12. Nah, ini materi mengenai syukur. Bapak harapkan kalian semua anak-anak menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur. Minimal kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian materi Bapak kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.